Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kelas 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Bunda harap teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Oke teman-teman, kita masih belajar di tema 2, mengenai menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 4, hewan kesayanganku, pembelajaran 3. Oke teman-teman, tujuan pembelajaran pada hari ini, dengan membaca teks bacaan, siswa dapat mengetahui cara merawat bebek. Dengan membaca teks bacaan, siswa dapat mengetahui manfaat bebek bagi manusia. Yang ketiga, dengan menuliskan lambang pecahan, siswa dapat membedakan antara pembilang dan penyebut. Oke, duniawi dan ukhrawi pada hari ini, anak soleh akan selalu menyayangi dan merawat hewan dengan baik. Dalam merawat hewan, pembagian peran yang dilakukan bertujuan agar pekerjaan menjadi ringan, cepat, dan mudah. Selain itu, kita pun akan mudah menumbuhkan sikap peduli dan empati kepada sesama. Dengan menumbuhkan sikap-sikap tersebut, maka kehidupan kita akan damai. Nah, ukhrawi, setiap anggota keluarga memiliki peran dan tugasnya masing-masing. Begitu juga teman dan orang di sekitarmu. Peran mereka memiliki manfaat, baik langsung maupun tidak langsung. Pada kehidupan kita, dengan adanya perbedaan tersebut, kita harus bersyukur karena kita akan saling melengkapi kekurangan satu sama lain. Hargailah perbedaan peran yang ada agar kehidupan dapat berjalan dengan baik. Oke. Nah, sebelum mulai, teman-teman sudah disiapkan belum nih buku tematik tema 2-nya? Oke? Kalau sudah disiapkan, jangan lupa siapkan alat tulisnya juga ya. Dan jangan lupa kita berdoa sebelum memulai pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Oke, good job teman-teman. Nah, sebelum mulai Bunda punya ice breaking dulu nih biar teman-teman di rumah pada semangat. Nah, nama ice breakingnya itu siapakah aku? Nah, nanti Bunda akan mengasih clue. Nah, kira-kira siapa ya? Nah, clue yang pertama itu, aku mempunyai bulu yang halus di tubuhku. Nah, kira-kira sudah terbayang belum nih sama teman-teman? Clue yang kedua, kupingku panjang. Clue yang ketiga, aku berjalannya dengan melompat-lompat. Clue yang keempat, aku suka makan kangkung dan wortel. Kira-kira hewan apakah aku? Ada yang tahu tidak? Iya, aku adalah kelinci. Oke, good job. Nah, sekarang yang kedua. Nah, sudah siap belum? Nah, yang pertama, aku mempunyai bulu yang halus di tubuhku. Clue yang kedua, aku biasa disebut raja hutan. Kira-kira siapa ya? Yang ketiga, cara bergerakku dengan cara berjalan. Clue yang keempat, aku mempunyai gigi yang bertaring. Kira-kira siapa aku? Gimana? Sudah tahu jawabannya? Coba kita lihat jawaban teman-teman benar tidak ya? Ya, aku adalah singa, si raja hutan. Oke, wah, good nih teman-teman semua. Sudah tahu ya? Oke teman-teman, sekarang boleh dibuka bukunya nih. Halaman 141. Nah, di sini ada teks bacaan. Mari kita membaca teks bersama-sama. Bebek peliharaan kakek. Salman, Sofia, dan sepupu-sepupunya senang membantu merawat bebek-bebek peliharaan kakek, agar semua cucu-cucunya dapat ikut serta merawat bebek dan pekerjaan menjadi ringan. Kakek membagi tugas kepada Salman
Sofia dan sepupu-sepupu Salman. Salman bertugas memberi makan bebek milik kakek. Sofia mengumpulkan telur bebek untuk dimasak dan dijual ke pasar. Sementara kakek dan Salim bertugas membersihkan kandang bebek setiap harinya. Dalam merawat bebek, perlu diperhatikan cara memberi makan dan minum, kondisi kandang, serta kebersihannya. Anak-anak bebek untuk sementara dipisahkan dari bebek-bebek dewasa. Anak-anak bebek tinggal di tempat yang lebih hangat dengan makanan lebih banyak dan lebih lembut dari bebek dewasa. Hal ini disebabkan karena anak bebek tidak boleh kedinginan dan butuh nutrisi lebih banyak dari bebek dewasa. Nenek membeli makanan bebek di toko pakan. Sesampainya di rumah, makanan bebek dibagi menjadi beberapa kantung oleh kakek. Salman membantu kakek saat membagi makanan bebek. Dengan cara ditimbang, sekarung makanan bebek dibagi kakek ke dalam 5 kantung sama banyaknya. Masing-masing kantung diberi label agar tidak tertukar saat memberi makan. Satu kantung digunakan untuk makan bebek selama 1 hari. Kantung tersebut dibagi kembali menjadi 3 plastik kecil untuk makan pagi, siang, dan sore. Salman juga belajar dari kakek cara memberi minum pada bebek. Kakek merawat bebek peliharaannya dengan penuh kasih sayang. Sikap menyayangi hewan seperti ini yang dicontoh Salman. Nah, teman-teman, dari teks bacaan tersebut kira-kira bagaimana ya cara merawat bebek itu? Nah, yang pertama itu pilihlah jenis bebek yang akan dipelihara. Nah, yang kedua, siapkan kandang bebek sederhana menggunakan kardus atau yang berbahan kayu. Yang ketiga, pasanglah lampu di kandang. Nah, kenapa harus dipasang lampu? Agar tidak gelap ya. Yang keempat, jangan lupa kita memberi makan dan minum setiap hari. Gunakan wadah yang dapat dijangkau bebek. Wadahnya jangan kejauhan ya. Dan yang terakhir, jika kamu memelihara bebek sesuai petunjuk, maka dalam beberapa pekan, anak bebek akan terlihat semakin besar dan sehat. Nah, selanjutnya, manfaat bebek bagi manusia. Boleh dibuka bukunya halaman 145. Yang pertama, bulu bebek. Kira-kira bulu bebek manfaatnya apa saja ya? Nah, ini manfaat dari bulu bebek. Yang pertama, membuat kerajinan. Yang kedua, membuat kemoceng. Dan yang ketiga, untuk isian bantal dan kasur. Yang kedua ada telur bebek. Kira-kira manfaat telur bebek untuk manusia apa ya? Yang pertama, bisa dikonsumsi. Yang kedua, menjaga kesehatan mata. Yang ketiga, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, kalau daging bebek manfaatnya apa ya? Yang pertama, bisa dikonsumsi. Yang kedua, meningkatkan asupan protein, teman-teman. Dan yang terakhir, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, itu merupakan manfaat bebek bagi manusia ya. Oke, teman-teman, mari kita menulis lambang bilangan. Teman-teman boleh dilihat di halaman 145. Nah, di sini ada bilangan pecahan 1/2. Nah, angka 1 itu disebut pembilang. Angka 2 itu disebut penyebut. Oke? Angka 1 disebut pembilang dan angka 2 disebut penyebut. Oke? Kita lanjut. Nah, di sini ada pecahan, teman-teman. Nah, di sini ada contoh pecahan.
Pecahannya ada 1/4. Kira-kira pembilangnya yang mana tadi ya? Ya, pembilangnya angka 1 dan penyebutnya angka 4. Oke, good job. Yang kedua, 2/8. Kira-kira pembilangnya berapa ya? Iya, pembilangnya angka 2 dan penyebutnya angka 8. Nah, nomor 3. Nah, di sini pembilangnya angka 3 dan penyebutnya angka 4. Kira-kira pecahannya seperti apa ya? Iya, pecahannya seperti 3/4. Nah, selanjutnya 4/9. Pembilangnya angka 4 dan penyebutnya angka 9. Oke, good job teman-teman semua. Nah, sekarang kita akan membandingkan pecahan. Boleh dilihat bukunya halaman 147. Nah, di sini ada pecahan 1/3 dan 2/3. Dalam membandingkan dua pecahan yang penyebutnya sama, nah di sini sama-sama 3 ya penyebutnya, maka yang dibandingkan hanya pembilangnya saja. Nah, antara 1 dan 2 berarti lebih besar mana ya? Iya, lebih besar 2. Jadi, 2/3 lebih besar daripada 1/3. Oke, selanjutnya di sini ada pecahan 1/2 dan 1/4. Nah, di sini penyebutnya berbeda nih teman-teman. Semakin banyak penyebut, maka benda tersebut dibagi dalam jumlah lebih banyak, sehingga hasilnya lebih kecil. Nah, kita lihat, di situ penyebutnya ada angka 2 dan angka 4. Namun, untuk membandingkan dua pecahan yang penyebutnya berbeda, perlu diperhatikan pembilangnya. Nah, karena pembilangnya itu sama-sama angka 1, jadi 1/2 lebih besar daripada 1/4. Nah, ingat ya, kalau penyebutnya beda, kita lihat nih teman-teman, semakin banyak penyebutnya, nah, 4 berarti lebih banyak kan? Sehingga hasilnya lebih kecil. Seperti itu ya. Oke teman-teman, sudah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana? Sudah paham semuanya? Bunda harap teman-teman sudah paham ya. Oke teman-teman, sebelum Bunda akhiri, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video pembelajaran pada hari ini. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.